Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Shintana Dinasti dengan NIM 111901620000055 dari kelas pendidikan kimia 6B UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video ini, saya akan melakukan home science eksperimen dengan judul aplikasi bioteknologi bidang bioplastik untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih MSI. Tujuan dari home science eksperimen aplikasi bioteknologi bidang bioplastik ini yaitu 1. Untuk mengidentifikasi daya tahan bioplastik dari gliserol dan tepung tapioka terhadap beban. Yang kedua, untuk mengidentifikasi daya tahan bioplastik dari gliserol dan tepung tapioka dalam air. Dan yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi daya tahan bioplastik dari gliserol dan tepung tapioka dalam tanah. Plastik merupakan bahan pengemas yang banyak digunakan dan berkembang luas di seluruh dunia. Namun, karena penggunaan plastik yang cukup tinggi di seluruh dunia ini berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Karena plastik konvensional yang sering kita pakai ternyata sulit terdegradasi, sehingga plastik yang dibuang atau sudah tidak terpakai akan menumpuk menjadi sampah dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, para peneliti dan ilmuwan terus berupaya menghasilkan bahan kemasan plastik yang ramah lingkungan. Beberapa penelitian telah menghasilkan teknologi pembuatan plastik dari bahan alami yang dapat terdegradasi dalam waktu singkat yang disebut sebagai plastik biodegradable atau bioplastik. Plastik biodegradable tersebut dari bahan polimer alami seperti pati, selulosa, dan lemak sehingga ramah untuk lingkungan. Pembuatan bioplastik membutuhkan plasticizer yang berfungsi untuk meningkatkan elastisitas polimer plastik biodegradable. Bahan yang biasa digunakan sebagai plasticizer adalah gliserol, gliserin, dan sorbitol. Karena gliserol sebagai plasticizer akan memberikan fleksibilitas pada struktur pati sehingga bisa dibentuk, maka praktikum ini menggunakan gliserol sebagai plasticizernya. Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan sosial masyarakat, sehingga memberi dampak besar pula bagi proses pembelajaran, terutama kegiatan pembelajaran praktikal seperti praktikum. Untuk itu, pembelajaran praktikal seperti praktikum ini harus memanfaatkan teknologi daring agar tujuan pembelajaran dapat tetap tercapai. Pemanfaatan teknologi daring pada pelaksanaan praktikum misalnya dengan melakukan home science eksperimen seperti ini yang menggunakan bahan-bahan dan alat-alat sederhana yang ada di rumah, kemudian didokumentasikan lewat video dan foto, kemudian dipublikasikan agar dapat disimak dan dipelajari pula oleh pelajar lain. Praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2022 yang bertempat di Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah bahan yang dibutuhkan untuk membuat bioplastik ini. Yang pertama ada tepung tapioka, kedua cuka, ketiga gliserol, yang keempat air, dan yang kelima alkohol. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah kompor, panci, loyang, sendok, gelas ukur, dan juga gelas plastik. Percobaan dilakukan dengan metode blending, yaitu mencampurkan seluruh bahan. Yang pertama adalah 50 gram tepung tapioka yang sudah dilarutkan, kemudian 50 ml air, kemudian 25 ml cuka, dan juga 25 ml gliserol. Nah, ketika sudah dicampurkan semua, maka adonan dipanaskan di atas api yang kecil atau sekitar 80-90 derajat Celcius. Nah, adonan dipanaskan sampai cukup mengental seperti ini. Jika sudah cukup mengental, maka matikan kompor dan dinginkan untuk segera dicetak ke dalam loyang. Nah, pencetakan adonan dilakukan di atas loyang aluminium dan diratakan sampai ke seluruh permukaannya. Nah, setelah adonan sudah cukup rata seperti ini, maka sudah siap untuk dijemur di bawah matahari. Nah, setelah dijemur selama beberapa hari, sampel untuk A1 dan B1 kontrol sudah kering, begitu juga dengan sampel A1 B1. Nah, sekarang waktunya kita untuk membuka plastik yang sudah kering ini. Setelah dilepas dari cetakan, plastik A1 B1 kontrol itu teksturnya lembut, kemudian sangat tipis dan warnanya bening seperti plastik konvensional, tapi terlihat sangat rapuh. Nah, buat yang kedua, yang variabel A1 B1 bukan kontrol, ini yang tanpa alkohol, ini terlihat kuat tapi sangat susah untuk dibuka dan seperti sangat terkat gitu. Untuk teksturnya agak kuat tapi terlihat rapuh juga dan warnanya transparan seperti plastik konvensional. Nah, sekarang kita akan uji beban terhadap bioplastik. Yang pertama, variabel kontrol A1 B1.
ya. Ternyata copot, maka tidak akan dilanjutkan untuk berat beban yang berikutnya yang lebih berat. Selanjutnya ini adalah bioplastik A1B1 biasa. Ternyata dia malah berpisah, jadi nggak kuat. Nah, sekarang kita akan menguji ketahanan bioplastik di dalam air. Nah, pertama kita akan menguji selama 5 menit untuk jumlah bioplastik yang sama antara A1B1 kontrol dan A1B1 aja. Nah, setelah 5 menit untuk bioplastik A1B1 kontrol sendiri tampaknya menjadi seperti agak berbaur seperti ini dari bentuk aslinya dan terlihat pecah-pecah, maksudnya berpisah gitu. Nah, sedangkan untuk A1B1 yang biasa yang tanpa alkohol ini dia masih kuat. Selanjutnya kita akan menunggu untuk waktu daya tahan di dalam air selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit berlalu, untuk yang plastik dengan alkohol terlihat sangat mudah terurai, sudah seperti ubur-ubur. Sedangkan yang kontrol itu masih kuat, dia masih menyatu, belum hilang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk rentang waktu selama 15 menit. Nah, setelah menunggu selama 15 menit dapat dilihat untuk yang A1B1 itu sudah sangat terurai. Terlihat dia udah berpisah dari kawanannya. Nah, kemudian untuk yang A1B1 kontrol dia masih menyatu, masih belum terurai. Sekarang kita akan menunggu selama 20 menit untuk melihat bagaimana bioplastik ini sudah cukup terurai atau belum. Setelah 20 menit dapat dilihat bahwa di sini untuk yang A1B1 itu tuh udah sangat-sangat terurai. Sedangkan untuk A1B1 kontrol itu dia masih menyatu, masih kuat. Walaupun sudah mulai ada yang terurai. Untuk saat ini dapat disimpulkan terkait ketahanan bioplastik di dalam air untuk A1B1 kontrol itu lebih kuat sehingga tidak mudah terurai, maksimal dalam waktu 20 menit itu masih belum terurai sepenuhnya. Sedangkan untuk A1B1 itu sudah mulai terurai walaupun belum terurai sepenuhnya, tetapi A1B1 dengan campuran alkohol ini lebih mudah dan cepat terurai. Dapat dilihat dari bioplastik yang sudah menjadi serpihan-serpihan. Nah, selanjutnya kita akan mengukur uji ketahanan bioplastik di dalam tanah. Nah, sekarang yang pertama adalah untuk bioplastik yang A1B1 kontrol. Jadi kita siapkan bioplastik di sini untuk yang 1 hari terlebih dahulu. Nanti akan dimasukkan ke dalam tanahnya. Kemudian ini untuk 2 hari. Selanjutnya untuk 3 hari. Ini yang terakhir untuk 4 hari. Nah, bioplastik ini akan ditunggu selama waktu yang sudah ditentukan. Lakukan juga langkah ini untuk A1B1 yang biasa. Nah, pertama di sini untuk sampel A1B1 di yang hanya 1 hari terlihat ini masih ada kelihatan bioplastiknya walaupun udah lumayan kecampur tanah. Kemudian yang hari keduanya itu masih ada juga, tapi ini kayak lebih sedikit. Sedangkan di dalamnya udah nggak ada. Nah, untuk hari yang ketiga di sini masih ada, tapi udah lumayan, udah nggak terlalu kelihatan hari kedua. Dan terakhir di sini yang sudah 4 hari sudah tidak terlihat adanya bioplastik, tandanya bioplastik sudah terurai sepenuhnya di hari keempat. Nah, ini untuk yang sampel A1B1 kontrol 1 hari, setelah didiamkan 1 hari, ternyata ini masih berbentuk bioplastiknya. Kemudian yang hari kedua di sini juga masih berbentuk, tapi udah mulai terurai, cuman masih berbentuk banget ya. Kemudian ini yang hari ketiga, di sini bentuknya juga masih jelas sih, cukup jelas, bisa diambil. Dan untuk yang hari keempat di sini udah mulai nggak ada, tapi masih ada juga, ini bentuknya malah masih agak jelas walaupun udah mulai terurai gitu. Ini juga nih. Nah, dapat disimpulkan dari percobaan ini bahwa sampel A1B1 kontrol yang komposisinya tanpa menggunakan alkohol itu lebih kuat untuk daya tahannya, untuk daya tahan di dalam airnya, dan juga untuk daya tahan di dalam tanah. Sedangkan untuk A1B1 yang biasa tanpa dengan komposisi alkohol di dalamnya itu lebih cepat terurai dan lebih tidak tahan terhadap beban, terhadap air, dan juga
tidak selalu tahan di dalam tanah. Nah, untuk organoleptiknya sendiri, keduanya itu sama-sama memiliki tekstur yang lembut. Hanya saja untuk yang A1B1 kontrol itu memang terasa lebih kuat daripada yang A1B1 biasa. Kemudian teksturnya halus, warnanya juga transparan seperti plastik konvensional, dan juga cukup elastis. Sekian home experience tentang aplikasi bioteknologi di bidang bioplastik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.